aku akan nge-review motor Honda Genio. Jadi ini nge-review sebagai pengguna, kurang lebih pemakaian sekitar 8 bulan. Jadi dalam review ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang pengguna Genio untuk menggali lebih dalam lagi pengetahuan tentang Genio-nya apa aja. Mungkin yang udah tahu oke, yang belum tahu ini sebagai tambahan informasi. Terus ini juga untuk bisa dibilang referensi buat teman-teman kalau ingin beli motor di tahun 2021 ini. Nah, ini aku beli motor Honda Genio ini di akhir tahun 2020, jadi sudah jalan 8 bulan. Ini motor aku beli di Astra Honda Kadrioning. Oke, di situ tempatnya recommended banget untuk beli motor Honda. Nah, kebetulan kemarin dibantu sama tim marketingnya, jadi nanti sama tim marketingnya akan dibantu untuk proses pembelian dari motor ini. Jadi kalau teman-teman mau beli motor Honda khususnya di wilayah Samarinda, boleh hubungi V. Oke, Hai, makasih ya V ya karena telah membantu proses pembelian ini. Untuk nomor teleponnya nanti aku cantumin di kolom deskripsi. Oke. Jadi sebelum kita nge-review, kita akan ngebahas dulu sedikit gambaran umum dari si Honda Genio ini. Jadi ini motor Honda Genio ini kebanyakan dari teman-teman itu komparasi dengan Honda Beat ya. Jadi dengan Honda Beat atau dengan Honda Scoopy. Jadi ini menurut pendapat pribadi, Honda Beat sama Genio itu nggak bisa terlalu dikomparasikan karena dia punya pasarnya sendiri. Jadi gini teman-teman, misalnya teman-teman hobinya yang tampilannya sporty, mungkin boleh pakai Honda Beat. Terus kalau ingin tampilannya ekstrim atau semi off-road, pilihnya mungkin Beat Street. Nah, kalau kepinginnya motor klasik, ya pilihannya si Honda Genio ini. Kemudian kalau ingin tampilannya motor teman-teman itu klasik, terus fiturnya banyak banget, melimpah, dananya juga ada, pilih Honda Scoopy begitu. Jadi itulah. Jadi Honda Genio, Beat sama Scoopy itu apa namanya nih, masing-masing ya pasarnya. Jadi nggak bisa dikomparasikan langsung. Jadi bisa dibilang Honda Beat tidak lebih tinggi dari Genio, begitu juga sebaliknya Honda Genio tidak lebih baik dari Honda Beat. Oke, langsung aja kita review ini motor. Ini aku nge-review sebagai pengguna ya, jadi bisa dibilang kelebihan dan kekurangannya nanti kita bahas dari mana aja. Oke, langsung sini. Ini dia Honda Genio ya. Oke, bisa dari sini. Oke, ini dia Honda Genio. Tampilannya dari sampingnya secara keseluruhan yang paling mencolok ya, strippingnya ya diganti warna hijau stabilo. Kenapa diganti hijau stabilo? Mungkin dari video-video selanjutnya kalian sadar lah ya, bukan pencinta warna hijau tapi ingin menjadi pusat perhatian di jalanan, kurang lebih seperti itu. Oke, sini kita langsung ke area kokpitnya. Ini area kokpit dari Honda Genio. Oke, jadi ini perlu ditambahkan ya, ini pendapat pribadi. Sebetulnya mungkin loh ya, Honda Genio ini mungkin kombinasi antara Honda Scoopy sama Honda Beat. Kalau ada yang setuju atau yang nggak setuju boleh komen di kolom komentar. Nih coba lihat ini, kita mulai dari speedometernya ya. Ini speedometernya. Oke, kita nyalakan. Ini animasinya seperti ini. Oke, animasinya seperti ini. Ini kotak ya, dilengkapi dengan lampu-lampunya. Nah, jadi ini speedometer ini kotaknya ini sama persis dengan punyanya Honda Beat Street. Nah, terus dibungkus dengan frame yang bulat ya, malah kayak Scoopy ya kan. Walaupun Scoopy yang keluaran terbaru yang tahun 2021 ini
kotak, tapi ujung sikunya ini membulat, jadi kesannya kayak lonjong seperti itu. Ini area kokpitnya. Pada saat beli langsung dipasangin visor nih, visornya nih supaya kelihatan sedikit lebih berisi, karena kalau nggak dipasangin visor ini kayaknya sih kurang keren aja seperti itu. Terus di kokpit ada apa lagi? Ini gripnya aku ganti ya, punyanya aftermarket. Ini juga ditambahin juga gripnya, ini untuk nyari kenyamanan dari Honda Genio ini, kenyamanan pada saat mengendarain lah ya, ininya supaya lebih besar. Terus ini coba lihat nih kokpitnya nih, ini tombol saklarnya nih. Aku itu dulunya pengguna Honda Scoopy ya, Honda Scoopy yang generasi yang kedua yang injeksi. Jadi ini aku kurang begitu suka sama ini. Kalau mungkin ada yang sadar, ada yang enggak mungkin kali ya. Ini tombolnya ini, ternyata on ya. Oke. Tombolnya ini kesannya apa ya, benjol banget, muncul banget, beda dengan punyanya Scoopy ya. Punyanya Beat rasanya juga nggak sebenjol ini sih, dia agak tenggelam. Ini mirip kayak punyanya Honda Vario, sama juga dengan kepunyaannya CBR K45. Kebetulan aku punya CBR K45 di rumah yang lokal, itu mirip banget nih, ini benjol-benjol kayak gini. Oke, jadi kenapa aku nggak suka? Ini motor kan aku pakai sama istri sama anak ya. Aku pakai sama istri sama anak, terus anak itu goceng gini. Setiap kali anak aku tuh naik, ini pasti kepencet. Jadi pasti kepencet sama dia, akhirnya sadar. Akhirnya ini kadang-kadang dimainin sama anak gitu. Ini kurang nyaman sih, benjol banget, beda dengan punyanya Scoopy. Mungkin kedepannya akan aku ganti sih ini yang benjol-benjol gini nih, kurang nyaman sih ini, terutama klaksonnya ini benjol banget. Oke, itu aja di daerah kokpitnya. Ini apa sih namanya, ini jalunya ya, jalunya ini aku ganti. Kenapa diganti? Karena jalunya ini jujur aja yang bawaannya aku nggak begitu suka, karena plastik banget. Biasa kan jalu tuh ininya kan bahannya besi ya, sebagai pemberat lah ya. Oke, ini jalu sebelah sini lihat nih, hancur coy, patah. Ini kemarin crash nih, jadi lecet juga nih, crash begitu. Itu mungkin dari area kokpitnya ya. Aku sih senang sih, secara keseluruhan senang, kecuali detail-detailnya itu ya. Oke, lampunya LED, lampu LED cukup terang, tapi nggak begitu terang banget ya, cukup lah untuk malam. Oke, terus ini rating atau sennya yang kiri kanan aku tambahin smoke ya, dipasangin spotlight warna smoke-nya warna hitam. Jadi terus ditambahin garnish. Ini garnishnya beli di aftermarket aja. Di sini ada lagi sebenarnya garnish tambahannya semacam kayak topi gitu. Aku copot karena ininya apa yang ngelawan angin, masuk angin gitu. Jadi kalau yang dipakai itu dia malah kayak mau lepas terus, akhirnya udah lepas aja sekalian gitu. Jadi pakai ini aja. Ini lihat, ini warnanya sudah kayak gini ya. Ini buat teman-teman yang mau beli. Nih, kalau sudah kelamaan dipakai, kena panas nih bakal jadi begini warnanya. Ini kemungkinan akan aku lepas nanti gitu. Oke, ini tampilan dari depannya. Kemudian nih, lihat nih coy, hancur. Ini bekas crashnya, bekas jatuhnya tuh sampai ke bawah. Oke. Ini juga stikernya sudah mulai kebuka ya, kemungkinan juga akan diganti juga sih stikernya, mulai bosan juga sama warna yang kayak gini. Terus ini ban depannya, aku ganti pakai FDR Sport MP76. Kenapa diganti? Karena kemarin itu pas pakai ban standaran dealernya, standar pabriknya itu jatuh, makanya diganti. Sebenarnya kalau kering itu enak dipakai, jujur aja nih, kalau kering enak banget dipakai. Cuman kalau basah sumpah ini jelek banget, aku nggak suka sama ban depannya, ban depan maupun belakangnya. Tapi yang belakang masih pakai yang standar, yang depan mungkinan yang belakang juga akan diganti karena keterbatasan dana ya, kan tahu sendiri. Ini lagi project untuk ngerestorasi Honda Blade yang salah pergaulan itu. Jadi sementara ban depannya dulu. Ini pemakaian kurang lebih sekitar 2 minggu, enak banget pakai ban FDR MP76 ini. Walaupun licin, udah nggak pernah lagi kepleset. Sebelum diganti tuh sering banget kepleset ya, akhirnya jatuh, makanya diganti pakai yang ini. Jadi harapannya sih supaya nggak
kecelakaan lagi ya. Kecuali teman-teman jago pakai ban dealernya, standar dealernya itu. Kecuali teman-teman jago pakai itu, terus dibasah nggak ada keluhan, oke banget lah ya. Jujur aja aku nggak begitu jago ngendarin motor pada saat hujan, pasti sering banget kepleset. Oke, lanjut ke sini. Ini area dek kakinya ya, dipasangin karpet ya. Oke, ini tampilannya dipasangin karpet. Kenapa dipasangin karpet nih? Buat ya, buat teman-teman saran mending dipasangin karpet. Pertama supaya nggak licin. Yang kedua untuk menyulitkan si pencuri untuk nyolong aki. Ini banyak banget nih kejadian aki sering banget dicolong ya. Jangan sampai kejadian sama teman-teman. Jadi kalau nggak pakaiin karpet, ini cukup buka 2 baut di sini sama di bawah sini mungkin ada juga bautnya. Udah keluar ini akinya. Nah, jadi kalau dipasangin karpet ini harus dibuka lagi nih, banyak banget bukaannya. Jadi pencurinya mungkin agak malas gitu. Oke. Ini area decknya lagi nih. Ini bahannya apa sih ya? Nggak ngerti nih. Jujur aja aku kurang begitu suka sama bahannya ini karena susah banget dibersihkan. Noda-noda ini susah banget dibersihkan. Mungkin teman-teman kalau ada yang punya saran cara membersihkannya ini boleh komen lah ya di kolom komentarnya. Oke. Terus kita langsung naik ke atas. Ini joknya. Jok ini enak sih, aku suka. Jok ini lumayan enak. Perjalanan jauh nggak terlalu capek. Ini dipasangin apa sih namanya ini? Sarung ya. Ini warna aslinya memang coklat, cuman ini ditambahin lagi sarung, jadi ada silvernya. Ini itu aku dapat karena diundang acara Honda ya. Nama acaranya itu kalau nggak salah Genio Gen Exis kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu. Nah di acara itu dapat ini door press lah ya, jadi lumayan nih, nambah penampilannya, tambah lebih maco. Terus ini oke, langsung ke riding posisinya. Ini posisi ridingnya kayak gini, nyaman banget ini motor, nggak bohong. Waktu pertama kali pakai Honda Genio ini berasa kayak naik motor bebek feelnya, karena gimana ya, sudut kaki, sudut tangan gitu nyaman banget ini, hampir nggak ditemukan sama matic yang lain selama yang aku pakai. Mungkin teman-teman boleh komen lah ya posisi ridingnya kayak gimana ini motor. Jujur aja kalau aku suka banget sama posisinya, pas. Terus coba lihat sini coy, ini resiko punya peliharaan kucing, hancur coy dikerokotinnya no. Kucing punya kerjaan, ini dia. Begitu. Oke, kita lihat di dalam jok ini ada apa, langsung kita buka. Biasa lah ya kalau matic sekarang, apalagi khususnya Honda, kalau buka jok enak ya, tinggal pencet di sini doang. Oke, lanjut kita buka. Nih ada apa aja di joknya seperti ini ya. Nah nih jas hujan. Oke teman-teman, Indonesia itu cuma punya 2 musim, panas sama hujan. Jadi sebisa mungkin bawa jas hujan kemana-mana biar aktivitas teman-teman selama perjalanan itu nggak terganggu sama hujan. Jadi gitu. Daripada berteduh, asik-asik berteduh, begitu mau jalan ternyata banjir, dilanjut lagi berteduhnya sampai banjir surut, jangan sampai ya. Oke. Itu saran. Nih kita lihat nih ada apa di bawah jok. Ini masih basah ya karena baru dicuci nih. Nah ini pemasangan dari cover joknya ini, ori Hondanya. Pemasangan cuma diklip-klip gini doang pakai kancing. Oke. Lalu di sini ada tempat buku servis garansinya. Sudah ada dudukannya supaya nggak terlalu terhambur di bawah. Ini ada dudukan buat toolkitnya. Ini ada obeng. Terus ini ada kunci busi ya. Ini kalau bisa nggak usah disingkirin karena suatu saat pasti akan berguna. Lagi pula kan penempatannya di atas, jadi biarin aja di situ. Nih di dalamnya ada, nih lihat nih, charger power outletnya ya. Nih di dalam sini aku suka banget yang di sini. Kenapa? Karena kalau ngecas itu di dalam sini aja, nggak perlu di luar. Kalau di luar itu bahaya ya. Kalau seandainya teman-teman agak laju naik motor, kena lubang, takutnya HP-nya jatuh ke jalan, kan rusak, sayang banget ya. Oke, makanya ditaruh dalam sini. Cuman kelemahannya di dalam sini tuh panas banget. Jadi kalau HP lama-lama dalam sini mungkin nggak disaranin kalian atau sampai 2-3 jam di dalam sini karena panas banget dalam sini. Oke, ini di dalam sini ada apa nih?
ada amplop ya. Ini penting banget amplop. Kenapa? Buat kalau keundangan. Jadi kalau keundangan isi uang, pulpennya ada di situ, baru tulis nama amplopnya. Jadi biasalah namanya motor dipakai keluarga lah ya. Oke. Nih di dalam ini ada apa lagi nih? Nih cuma kit doang. Penting ya untuk penampilan motor supaya tetap kinclong. Nih pulpennya kalau kita mau nulis namanya gitu. Ini aja yang di dalam joknya nggak begitu luas ya. Nggak kayak Scoopy, jadi helm itu nggak bisa masuk di sini gitu. Tapi untuk apa lah ya taruh helm dalam sini, cukup digantungin di sini aja, ini sudah ada gantungannya gitu. Berdoa aja semoga helmnya nggak dicolong sama maling. Oke, terus ini tangki bensinnya. Untuk spesifikasi tangki bensinnya berapa liter aku lupa ya, nggak tahu berapa. Ini tangki bensinnya, jadi saran aku sih ya kalau bisa nih motor pakai bensin yang tipe RON 92. Jadi ini kan kompresinya kan tinggi banget ya motor-motor zaman sekarang. Saranin sih pakainya tipe RON 92. Kalau punyanya Pertamina itu ada Pertamax ya. Jadi buat teman-teman yang merasa Pertamax mahal, mungkin pakai aja Pertalite, mudah aja, mesinnya aman-aman aja. Terus aku doakan juga semoga bisa konsumsinya rutin pakai Pertamax ya, rezekinya tambah lancar, amin. Oke, itu dari kokpitnya. Ini pegangan buat di belakang enaknya, bagus ya, aku suka banget model ini. Nggak kayak Scoopy itu kan biasanya polos tuh, lurus gitu doang. Ini bagus, suka. Terus kita lanjut ke ini coy, ini crash ya, biasa karena habis jatuh kemarin. Nggak apa-apa lah ya, nanti mungkin digosok sedikit aja nih supaya agak mulus. Nah ini yang aku paling nggak suka nih dari Honda Genio ini. Apa itu? Ini lihat nih sasisnya nih coy, kita dekat-dekat. Ini rangkaiannya nih, ini nampak banget bolong gitu, kayak gimana ya, nggak bagus aja sih aku lihatnya, kurang begitu suka. Jadi kalau agak dari jauh tuh pun nampak beda sama ini kan. Sasis sama mesin ini kan sudah diaplikasikan ke Honda Beat yang terbaru sama Scoopy. Itu Beat yang terbaru sama Scoopy yang baru ini udah enggak kelihatan, jadi cupnya tuh agak keturun. Bagus jadinya rapi. Ini kan kayak gini kan bolong kan, jelek banget nih dilihat nih, kurang begitu suka ya. Itu mungkin nggak ngerti lah ya nanti ke depannya nih gimana nih. Memang sih detail banget sih, nggak perlu apa, mungkin kalau ada teman-teman yang bilang kayak gitu doang nggak perlu dia bahas. Ini karena pendapat aku pribadi, karena aku yang pakai gitu. Ini mungkin akan aku tutup mungkin pakai monel kali gitu. Terus nih aku ganti pakai punyanya Hayadesu ya. Ini Hayadesu, ini penahan lumpurnya. Karena kemarin kan penahan lumpurnya tuh kecil ya, kecil banget, terus warna hitam, jadi diganti itu. Oke, lanjut. Ini ban belakangnya standar banget ya. Ini masih bawaan pabrik. Ini bannya apa sih ini? Federal. Federal yang di belakang, yang depan Federal juga, cuman diambil hurufnya 3 aja, FDR. Gitu. Oke. Kita lanjut ke belakangnya lagi. Nih, belakangnya begini. Nah, ini pendapat pribadi juga. Jadi tadi yang aku bilang dari awal, ini kayaknya motor kombinasi dari Scoopy sama Honda Beat ya, Honda Scoopy sama Honda Beat. Kenapa? Karena ininya mirip dengan apa, Scoopy ya, segini, mirip banget sama Scoopy. Terus apanya mirip sama Honda Beat? Ini lampu kotanya, lampu senja untuk menerangi plat nomornya. Padahal loh ya, kalau aku pikir ya, ini kan padahal kalau ngambil cahaya kayak Scoopy di sini, nggak usah pakai ini, bisa banget sih. Ini cahaya bisa tembus ke sini. Kenapa juga ditambahin kayak gini? Kurang begitu suka sih aku nama-nama kayak gini nih, nampak kayak beberapa layar gitu ya, kurang suka sih. Itu aja pendapat aku pribadi yang di belakangnya. Jadi ini lihat nih, kayak ada layar 2 gini kan, kurang mantap sih. Padahal bisa aja kan di sininya diputihin gitu supaya cahayanya nongol ke bawah. Terus ini nggak aku suka juga dari nih mikanya nih. Ini mikanya kenapa ya, kayaknya coba lihat nih, polos banget ya.
nggak gimana ya, kurang suka aja sih. Kenapa? Karena polos kayak gini, jadi lampu ini kalau nyala kelihatan banget bohlamnya di dalam, jadi kurang mantap. Coba deh teman-teman lihat punyanya Honda Beat, itu kayak semok gitu, dia lebih bagus. Coba nyalakan. Oke, kita coba cek dulu ya. Ini dia lampunya tuh, liatin tuh, nampak banget kan dia, mana dia posisinya lurus begini lagi, bukan rata begini, jadi nggak bagus gitu, kurang bagus ya. Oke, nah jadi kalau teman-teman perhatiin punyanya Honda Beat yang terbaru itu dia smoke, jadi bohlamnya itu di dalam nggak kelihatan. Terus kalau punyanya Scoopy itu dia pakai punya 2 lapis gitu, mika luarnya tuh warnanya clear, yang dalamnya tuh ada kayak semacam diamond cut-nya, jadi pada saat nyala itu udah nampak bohlamnya di dalam. Ini kayak gini kurang suka sih aku, jujur aja. Nah kebetulan ada ngeliat di video YouTube ada yang jalan-jalan ke pabrik tokonya VND, itu ada Honda Genio, ini dicopot sama di toko tersebut. Ini maksudnya bolong ya, semoga aja lah ya dari VND sendiri keluarin stop lamp yang aftermarketnya. Maksudnya bisa aja kan ininya LED ya, kayak Scoopy itu banyak banget tuh yang versi injeksinya kan merek-mereknya tuh ya LED ya. Mungkin semoga aja Genio juga keluar, terutama yang VND itu ya, harapannya sih memang ada sih ya, karena di video itu aku lihat ininya bolong dicopot, mungkin dibuat untuk cetakannya seperti itu. Oke, lanjut nih, di sini nih ada mata kucingnya ya, mata kucingnya di bawah sini pas banget tempatnya. Oke, jadi gini teman-teman, ini saran dari aku, mata kucing ini kalau bisa jangan diganti ya, atau ditutupin sama stiker. Biasanya mata kucing itu sama beberapa pengguna motor itu diganti sama inisial nama anak, nama gebetan, atau ditempel stiker. Jangan ya, karena fungsi dari mata kucing ini adalah salah satu bagian dari keselamatan. Mana tahu lampunya teman-teman mati pada saat jalan atau parkir di tempat yang gelap. Nah jadi si mata kucing ini akan memantulkan cahaya pengguna kendaraan yang dari belakangnya, jadi bisa dibilang ngasih tanda, jadi menghindari resiko tertabrak begitu ya. Itu sebisa mungkin ini jangan diganti atau ditutupin stiker. Coba lihat deh, coba dekat sini, perhatiin dikit sih. Ini kenapa ya bocor begini ya? Kayak nggak rapat gitu di dalamnya. Mungkin nanti di kedepannya akan sedikit kasih silikon ya belakangnya itu supaya nggak bocor, jadi jelek banget gitu. Oke, ini dia mesinnya si Honda Genio. Ini mesin banyak banget yang review ya, ini mesin apa ya, lemot di putaran tengahnya ya, sampai di 70 itu lemot dia, tapi 70 ke atas dia dapat lagi ngisi lagi tenaganya, jadi putaran bawahnya dapat ngisi, tengahnya kosong, atasnya langsung ngisi lagi gitu. Jadi itu sebetulnya nggak masalah sih ya, karena buat apa sih nyelip-nyelip di jalanan, kalau bisa berkendara santai aja, nyaman aja gitu. Ngomongin masalah mesin, jadi di mesin Genio ini ada teknologi namanya indikator eco-nya. Jadi di speedometer ini ada lampu indikator dari eco ridingnya. Jadi semakin terang lampu itu nyalanya, maka semakin bagus cara berkendaranya, mengakibatkan si mesin ini lebih optimal dalam mengonsumsi bahan bakarnya, seperti itu. Ini pendapat pribadi. Mesin ini kalau kita mau irit itu buka gasnya pelan-pelan, santai aja, nggak tergesa-gesa, sampai di 75 km per jam. Jadi itu lampunya itu nyala sampai di 75 km per jam. Masuk ke 76 km per jam, aku berani jamin lampu indikatornya pasti mati gitu, karena dia sudah mengeluarkan tenaga atasnya. Jadi begitu, santai aja dengan motor. Ini motor benar irit banget. Jadi kalau ditanya tenaga atasnya kan tadi lumayan ngisi ya, bener banget lumayan ngisi di tenaga atasnya. Ini aku pernah coba nyari limit motor ini, dapat di 106 km per jam.
dapatnya di 106 km/jam. Itu kondisi jalannya lurus, udah limit banget, tapi aku coba pas di turunan gunung agak nurun gitu, itu aku dapat di 107 km/jam. Jadi 107 km/jam itu sudah limit banget. Mesinnya ngerem, padahal gas sudah dibuka penuh, tapi dia ngerem mesinnya karena posisinya turun gunung. Jadi kesimpulannya di motor limitnya sampai di 107. Beberapa teman-teman itu nyaranin pakai atau ganti CDI aftermarket supaya limitnya hilang ya. Kayaknya enggak deh. Ini beli motor kan buat santai-santai aja, cukup tahu aja top speednya seberapa. Resikonya kalau limitnya itu dihilangin, takutnya kenapa-kenapa sama mesinnya ya, karena pabrik itu sudah menyetel sedemikian rupa supaya motor ini awet dipakai gitu. Apalagi ya tambahan dari motor ini. Oh iya, saran juga, mungkin ada yang anti juga ya sama servis resmi, tapi di Honda Genio ini kayaknya akan dilakukan servis di bengkel resmi Honda, Astra Honda. Mungkin teman-teman juga boleh punya pendapat lain, servis di luar aja, maksudnya supaya nggak antri cepet terus. Nah, itu bebas ya, tapi aku saranin sih di servis resminya ya. Semoga di servis resminya tuh lebih terjamin karena teknisinya kan sudah bersertifikasi. Oke, itu lihat nih, dia bulat ya lonjong. Kalau Scoopy kan bulat, Beat lonjong, makanya dia kayaknya ngambilnya di spionnya si Honda Beat. Ini lonjong ya, spionnya lucu banget ya. Modelnya klasik tapi spionnya masih yang lonjong gitu. Terus nih aku suka juga nih, tadi lupa sampaikan nih, dalam banget ininya nih kiri kanan dalam. Vario aja nggak sedalam ini loh coy. Vario tuh nggak sedalam ini, apalagi yang sebelah kanannya nih. Vario tuh nggak sedalam ini. Gitu. Apalagi yang sebelah kirinya dalam banget nih, aku suka banget ini. Salah satu deck favorit yang bikin yakin ngambil Honda Genio ini, dalam banget. Terus tuh, jangan lupa juga nih engkolannya kalau pas tadi ada nongol di dalam kan. Oke, kena engkolannya ditaruh aja di dalam, jaga-jaga kalau apinya tekor, tinggal pasang doang engkolannya. Kenapa dicopot? Karena buat teman-teman yang sudah punya istri atau sudah punya gebetan yang celananya itu jutbrek gitu, dia pasti ngeluh sering sangkut di engkolannya itu pada saat turun dari motor. Daripada jatuh karena sangkut atau pakaiannya celananya sobek, mending aku lepas aja. Terus masukin nanti itu lagi pula medianya nggak terlalu besar juga kan, berat, jadi bisa ditaruh di dalam bagasinya, dia akan ngumpet di bawah. Itu aja sih. Oke, sekian dulu review dari Honda Genio ini. Buat teman-teman yang mau ngambil Honda Genio ini adalah video referensinya. Terus ya semoga lah ya awet makanya. Lalu itu dulu ya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.